Cerita ini berawal dari saat aku masih kelas 6 SD. Aku bernama Adit. Saat ini usiaku sudah menginjak 25 tahun. Aku sudah lulus kuliah sarjana bidang komunikasi. Saat ini aku masih single atau belum menikah. Pada waktu kecil aku sangat mengagumi guru SD ku. Dia bernama Bu Rosa. Saat aku masih kecil Bu Rosa masih perawan dan belum menikah saat dulu mengajar di SD. Beliau masih berumur 25 tahun dan aku masih duduk di bangku kelas 6 SD. Saat ini aku berusia 25 tahun dan Bu Rosa sekarang sudah berusia sekitar 38 tahun. Dari zaman aku masih sekolah, Bu Rosa adalah guru yang paling cantik dan mempesona. Mempunyai tubuh yang berisi, kenyal, kulit kuning langsat, dan mata yang indah. Wajar saja, Bu Rosa satu-satunya guru yang masih keturunan Eropa, karena kakek Bu Rosa berasal dari Belanda. Dulu-dulunya kakek menikah dengan pribumi Indonesia. Saat aku menginjak ke bangku SMP, Bu Rosa menikah dan saat aku sudah menginjak bangku SMA, anak Bu Rosa sudah 2 karena parasnya yang cantik. Semua siswa ataupun bapak-bapak berpesona dengan kecantikan Bu Rosa. Ada yang pernah belak-belakan, guru laki-laki zaman dulu yang menyatakan perasaan kepada Bu Rosa, tetapi dia tolak saat aku masih sekolah di bangku SD. Rumah orang tuaku dan rumah Bu Rosa berdekatan, hanya selisih satu rumah. Sewaktu aku kecil, ada momen suatu ketika sebelum Ibu Rosa dibawa suaminya. Ada momen dia masih tinggal bersama orang tuanya. Aku disuruh ibuku untuk mengantar pesanan kue Bu Rosa. Selain bapakku bekerja, ibuku juga membuat kue untuk kami mendapatkan penghasilan. Aku membawa kuenya dan aku langsung mengetuk pintu rumah orang tua Bu Rosa. Aku mengetuk pintu. Selamat sore, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian saat aku mau pulang tiba-tiba Bu Rosa keluar dari kamar mandi. Hanya memakai anduk, aku langsung kaget. Terlihat sekali tubuh Bu Rosa yang indah. Perasaan sudah tidak karuan dan pusakaku sampai bergerak. Oh Adit, maaf baru dari kamar mandi. Kuenya sudah jadi ya. Tidak ada orang soalnya, maaf ya. Bu Rosa ini kuenya. Aku sangat gemetar. Saat aku masih kecil, baru kali ini melihat pemandangan seindah itu. Kini Bu Rosa sudah tidak lagi di rumah orang tuanya, yang biasanya setiap hari aku melihat bidadari cantik. Sekarang hanya bisa membayangkan Bu Rosa saja. Suatu ketika saat aku sedang bekerja dan istirahat, tidak sengaja aku bertemu Bu Rosa di salah satu toko sembako karena kantor tempatku bekerja tidak jauh dari rumah suami Bu Rosa. Ada perempuan yang memanggilku. Aku agak lupa. Ada wanita cantik yang membawa anak dan memanggilku. Oh alah, Bu Rosa, ya jawabku. Masih kenal aku Bu, padahal yang harusnya ingat aku Bu, maaf ya Bu. Enggak apa-apa, aku selalu ingat sama muridku. Kan Adit juga masih tetangga ibu dulu. Iya Bu, maaf ya Bu. Epek banyak lemburan, jadi aku agak lupa sama Bu Rosa. Kataku saat di toko tersebut. Aku jadi ingat waktu kecil aku sedang membawakan kue pesanan Ibu Rosa yang hanya memakai handuk saja. Sekarang sudah berumur 38 tahun, tapi badannya malah tambah mempesona, tambah berisi dan makin putih kulitnya. Pikiranku jadi kemana-mana lagi, aku tidak kuat melihatnya. Hanya membuat aku berkeringat dingin. Ya sudah Bu, aku lanjut kerja dulu. Nggak mampir dulu, rumah ibu dekat sama toko ini. Gampang Bu, kapan-kapan saja. Memang betul rumah suami Ibu Rosa dekat sekali dengan kantor Adit. Dan keesokan harinya, aku sepulang kerja, ibuku bilang bahwa Bu Rosa memesan kue ke ibu, tapi belum ada yang mengantar ke sana. Mungkin nunggu bapak pulang kerja, biar bapak yang antar. Apakah kamu mengantar kue pesanan Ibu Rosa? Tanya ibuku.
Tanpa banyak tanya, aku pun mengiyakan tawaran ibu. Aku siap, Bu. Kasihan bapak pulang kerja capek. Sekarang ibu minta share lokasi kepada Ibu Rosa, biar aku langsung meluncur. Akhirnya aku minta nomor Bu Rosa kepada ibuku karena aku tidak punya nomornya. Halo Bu Rosa, ini Adit mau mengantar pesanan kue. Pesanku di telepon. Oh iya, kirain nomor siapa? Adit lurus aja, rumah paling pojok warna biru. Kanan jalan ada teras bunga, itu rumah ibu. Aku segera meluncur, kemudian saat sudah di depan rumah, aku langsung mengebel gerbangnya, lalu dibukakan pintunya. Kasihan sekali hujan deras begini, harusnya tunggu reda dulu. Nggak apa-apa kok Bu, masuk sini, ibu bikinin teh dulu ya. Aku langsung saja, Bu, nggak enak malam-malam gini bertamu. Nggak apa-apa, lagian baru kali ini kamu kesini. Lagian ini hujan, nunggu reda dulu, nanti ibu yang bilang ke ibumu. Ya sudah kalau begitu Bu. Kemudian masuk ke rumah Ibu Rosa dan sedang dibuatkan oleh teh Ibu Rosa. Dan selanjutnya, sekarang Adit dan juga Ibu Rosa berdua di situ. Adit masuk angin. Ibu ada obat deman, tak ambilkan dulu ya. Nggak usah Bu, nanti saat pulang aku bisa beli. Mampir dulu kok. Nggak apa-apa, nanti sekalian ibu pijat sebentar. Gini-gini ibu juga jago mijat katanya. Saat demam pun pikiranku kemana-mana dipijat ibu guru SD yang masih cantik dan mempesona ini. Aku gemetar dan Bu Rosa memelukku dari belakang. Terasa empuk seperti ada yang menonjol dan terasa banget sampai hangat seluruh tubuhku. Bu Rosa perlahan-lahan memijat kepala dan pundakku. Seketika pikiranku melayang kemana-mana. Sudah ya Bu, sudah, mendingan lebih baik saya langsung pulang saja. Ini sudah malam, nggak enak sama tetanggaku. Ya, ini saya mau istirahat di rumah dulu, biar enak badannya. Nanti malah ketiduran di sini. Nggak enak juga, ibu hanya bersama anak-anak. Nanti dikira ada apa-apa. Aku pun pulang dan tidak bekerja keesokan harinya karena kelelahan dan demam. Di kemudian hari aku pun mulai bekerja dan Ibu Rosa memesan kue lagi. Buatan ibu aku, Bu Rosa, sudah menginjak kelas 1 SMP. Saat aku pulang bekerja, ternyata di rumahku ada Bu Rosa. Ada Bu Rosa, sudah lama Bu. Iya, baru saja ini Dit, mau ambil kue. 1 minggu berlalu, ibuku menitipkan pesan bapakku yang sedang kerja di luar kota. Ada lembur 3 hari dan nggak bisa pulang. Dit, ini ada kue pesanan Bu Rosa yang seperti biasa Ibu Rosa pesan. Ibu nggak bisa antar. Karena ibu mau pergi ke tempat bibimu karena bibimu akan ada acara pernikahan dan ibu akan musyawarah keluarga dulu, ucap ibuku. Ibu di sana beberapa hari. Baiklah kalau begitu Bu, kemudian ibu pergi dan aku di rumah sendirian. Kebetulan hari Minggu aku libur hingga sore dan sampai malam hari pukul 7 tidak kunjung diambil juga oleh Bu Rosa. Kemudian aku menelpon Bu Rosa, tapi tidak diangkat. Kemudian jam 8 malam, pintu ada yang mengetuk. Halo Dit, di rumah enggak? Aku kaget karena Bu Rosa hanya memakai daster tipis yang membuatku berkeringat dingin. Iya Bu, di rumah, sini masuk. Saya ambilkan kuenya, jawabku. Kemudian aku mengambilkan kue pesanan Bu Rosa. Bu Rosa menunggu di ruang tamu rumahku. Ini Bu kuenya. Dan saat Bu Rosa mau pulang, ternyata hujan pun datang. Bu Rosa meminjam payung, malah payung yang aku cari di bawah ibuku. Aku langsung bilang ke Bu Rosa,
Maaf Bu, payungnya malah dibawa ibu ke rumah bibi. Apa tunggu di sini dulu saja sambil menunggu hujan reda? Aku langsung duduk, disambanginya. Pikiranku tak karuan, dan aku langsung bilang kepada Bu Rosa, wajah aslinya cantik banget loh. Kok suami Bu Rosa tega ya menikahi lagi? Aku nggak tega sama Bu Rosa. Nah, selanjutnya Bu Rosa dan juga Adit sama-sama duduk di ruang tamu. Ibu jangan marah ya jika aku memberitahukan guru yang aku kagumi waktu SD dulu. Kenapa harus marah, Dit? Jujur saja tidak apa-apa. Siapa tahu ibu bisa membantu menempatinya kembali kepada guru yang kamu cintai itu. Orang itu adalah yang ada di sini. Maksud kamu, Dit, ibu, kamu jangan seperti itu. Aku sudah tua, kamu cari saja yang seumuran denganmu. Aku sudah tak bisa. Kenapa nggak bisa, Bu? Kalau sekali ini saja gimana? Bu, aku sudah lama merindukan Bu Rosa di sampingku, walaupun ibu menolakku. Setidaknya aku bisa memiliki ibu walaupun 1 detik sambil menghela napas saat hujan masih melanda. Hanya aku dan Bu Rosa di rumahku. Ya, sudahlah 1 kali saja, Dit. Aku pun tersenyum dan menjawab selamanya juga nggak apa-apa. Aku berani nikahin Bu Rosa. Bu Rosa langsung aku peluk dan Ibu Rosa memegang semua tubuhku. Ibu Rosa gemetar hebat. Ibu Rosa berbisik kepadaku sambil merintih. Cepat kita bercocok tanam, Dit, agar sawahku jadi subur makmur jika disirami. Aku pun mengangguk dan kita berdua semangat 45 untuk mengairi sawahku dan bercocok tanam. Setelah sawah mengalir, kemudian kita bercocok tanam dengan bahagia. Nah, oke guys, itulah dia cerita aku dan juga Bu Rosa. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.